Hai guys, kembali lagi sama kita di Potlau, podcastnya Anak Lau. Oke, jadi kita kedatangan siapa nih, Wak? Tamu spesial sore hari ini. Siapa sih yang nggak kenal? Sama dua orang kakak ini ya. Boleh dong perkenalan dulu Kak Sania sama Kak Imam. Oke, halo guys, namaku Sania, aku Komisi 1 DPM FHWI. Oke, selanjutnya aku Imam Lazuardi. Aku angkatan 2019, sekarang diamanahi sebagai Ketua Lem FHWI periode 2021-2022. Banyak W-nya ya? Biar rame aja. Semangat sekali ya gitu ya. Kabarnya gimana nih hari ini? Dari mana? Kan cuacanya nggak nentu nih sekarang. Iya. Bahasa-bahasa tadi opa. Sehat-sehat aja, lagi ya gini-gini aja semester tua nih. Kalau Kak Imam? Kalau aku sih ya biasalah, mungkin hari ini ya nggak ngapa-ngapain. Jadi Tapi tadi kok telat ya? ya Iya. saking nggak ngapa-ngapain bingung mau ngapain gitu. Oh ya gitu. Mau datang aja nggak ngapa-ngapain dulu gitu. Oh iya. Jadi ketua lem gitu. Jadi sebenarnya kan ketua lemnya ya Santai ya? santai Santai banget. nggak ada yang berat. Kalau komisi 1 gimana Kak? Ya. Santai juga. Yoi, Oh, oke. harus slow. Slow ya. Iya, Padahal rasanya banyak bebannya ya. tahu aja deh. Mau nanya dong Kak, kenapa bisa mau jadi ketua lem sama DPM? Kayak apa sih alasannya? Mulai dari Kak Imam dulu kali. Aku dulu ya. Jadi gini, untuk menjadi ketua lem itu adalah proses teman-teman. Jadi itu tuh nggak bisa kita tentukan siapa yang pas atau tidak yang pas. Dari diri kita sendiri tidak bisa tentukan itu. Tapi karena kita menganut sistem student government ya teman-teman, kemudian kita tuh memiliki mekanisme namanya itu sidang umum, di mana salah satu pilihan itu adalah pilihan tertutup. Pilihan tertutup itulah yang menentukan apakah person itu cocok atau tidak sebagai ketua lem. Jadi pada pokoknya kenapa bisa? Karena ada satu trust dan percaya dari teman-teman DPM fakultas lainnya, ada 6 orang lainnya kepada saya untuk saya menjadi ketua lem, seperti itu. Oh berarti dipilih gitu ya sistemnya? Iya, sistemnya tuh kami bermusyawarah, mufakat, ada 7 orang kalau di periode ini ya. Ada 7 orang itu akan memberikan suatu pandangan masing-masing setiap orang. Oh. Siapa yang pas untuk menjadi ketua lem. Walaupun mungkin saya nggak terlalu dikenal sama teman-teman sebelumnya, ada tingkat saya, mungkin karena saya tidak terlalu terlibat ya kegiatan-kegiatan sama ada tingkat, tapi alhamdulillah mungkin teman-teman angkatan 19 lainnya yang sekarang di legislatif itu masih percaya sama saya. Makanya saya bisa diberikan amanah seperti ini. Seperti itu teman-teman. Oh, kalau dari Mbak Sania gimana? Mungkin nggak beda sih sama apa yang dijawab sama rekan saya ya. Semuanya itu berawal dari proses yang udah dimulai dari pas waktu awal jadi mahasiswa, kayak gimana berkecimpungnya di lembaga, terus UKM dan sebagainya, terus ada dorongan dari teman-teman dan dalam diri saya sendiri. Ya udah akhirnya ya salah satunya ini lah yang mendorong sangat kuat untuk ikut dalam proses pas itu untuk menjadi calon legislatif dan terpilih. Terus teman-teman percaya kalau di posisi sekarang ini ya udah saya mengemban amanah ini gitu. Tadi kan udah tuh, nah sekarang kita masuk ke tugas lem sama DPM sendiri apa sih? Kalau dalam hal ini tugas DPM LEM itu seperti apa, itu sebenarnya udah termuat ya dalam PDKM, itu Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa UII. Terbentuklah student government itu sendiri, bagaimana kedudukan DPM, bagaimana kedudukan LEM. DPM sendiri itu kan suatu lembaga tertinggi ya dalam Universitas Islam Indonesia, dan kalau di fakultas DPM FH. DPM FH itu dalam hal ini berkecimpung dalam artian memiliki tugas dan wewenang dalam kebijakan untuk bagaimana sih
arah geraknya suatu lembaga yang ada di bawahnya. LEM itu seperti apa, LPM itu seperti apa, bahkan untuk UKM pun yang di bawah LEM tuh memberikan output nggak ke mahasiswa, itu ranahnya DPM gitu. Tapi kalau tugas komisi 1 sendiri itu ngapain? Oke, kalau komisi 1 itu di internal. Saya langsung berhubungan langsung dalam artian lembaga di bawahnya DPM itu ada LEM sama LPM, terus UKM sendiri itu juga bahkan dalam pengawasan saya juga, terus dalam bidang legislasinya juga. Jadi sebenarnya dalam kalian ini dalam artian berlembaga itu kan ada verifikasi, ada LPJ, itu masuk ke dalam tugas dan wewenang saya sebagai komisi 1 karena itu wilayah internal gitu. Tuh adik-adik. Kalau Kak Imam sendiri? Baik, kalau untuk tugas pokok fungsi ya untuk LEM F ya sama sebenarnya, diatur dalam PDKM juga, memang ada diatur juga dengan beberapa PKM juga terkait dengan pembagian tupoksi ya teman-teman. Tapi tadi perlu diketahui secara pasti bahwasannya lembaga eksekutif mahasiswa itu mau itu di unit mau itu di fakultas itu tuh merupakan sarana interaksi antara teman-teman mahasiswa dengan organisasi yang secara langsung. Nah, itulah eksekutif. Jadi ada suatu amanah yang diberikan secara khusus untuk menjalankan suatu roda organisasi ataupun kehidupan kampus. Nah, itulah eksekutif. Nah, apa yang menjadikan pembeda saya dengan Mbak Sania? Tadi Mbak Sania itu adalah orang yang mengontrol, yang mau memantau. Oh, kamu ini Imam, kamu punya kesempatan untuk menggerakkan bagaimana kehidupan organisasi yang ada di Fakultas Hukum. Karena kamu eksekutif. Nah, itu saya sebagai orang yang melaksanakan itu, Sania sebagai orang yang mengawasi itu. Dan kemudian itu kami tentukan melalui yang namanya itu sidang umum. Seperti tadi ada namanya hasil-hasil sidang umum, nanti ada namanya arah kebijakan dan sebagainya. Nah, garis-garis besar kebijakan dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi suatu patokan dasar untuk saya pribadi pun untuk menjalankan suatu tupoksi. Nah, nanti akan saya turunkan melalui nota pengantar. Jadi secara singkat seperti itu. Dan memang ketua LEM ini memang harus benar-benar melihat dua perspektif, dari perspektif legislatif. Walaupun saya jarang suka bilang teman-teman KSN ini sebagai legislatif ya, saya sebutnya sebagai lembaga permusyawaratan. Walaupun mereka di fakultas tetap aja mereka ini seperti parlemen lah sebutannya, karena dapat melakukan pemakzulan kepada saya juga. Secara konstitusional itu seperti itu, dapat melakukan pemakzulan, dapat melakukan pembatalan, dapat melakukan pemberhentian kegiatan-kegiatan LEM itu sendiri. Karena memang tadi ada fungsi parlemen dalam DPM itu sendiri. Tapi dari eksekutif, sebagai pribadi, saya suka seperti itu karena memang ada perlu check and balance dan kontrol yang sangat kuat terhadap eksekutif. Karena itu ada anggaran, karena itu ada kehidupan kampus dan semuanya itu ada dalam eksekutif. Dan makanya saya perlu memang itu teman-teman DPM itu yang lebih ketat dan lebih memperhatikan bagaimana cara kita merawat posisi itu. Ya gitulah tugasnya. Ngulang dong. Masa dimajuin? Gile lo. Gimana ini? Udah. Cakep. Ini nggak apa-apa, boleh dikat nggak sih? Sebentar, belum. Guys. Gue mau batuk cok. Keluar aslinya. Berarti sebenarnya nggak jauh beda ya kalau ketua LEM itu sama DPM sendiri? Ini saya yang jawab. Oke. Secara simpel bukan nggak jauh beda, sangat jauh beda. Jadi teman-teman perlu sadari ya, DPM itu adalah salah satu badan yang tidak bisa disentuh oleh kami. Jadi kami itu sebagai eksekutif, teman-teman itu di UKM, teman-teman mau jadi LPM, teman-teman secara kemahasiswaan ya, secara student government, secara keluarga mahasiswa, organisasinya, itu nggak bisa yang sentuh DPM. DPM tuh sangat sangat posisinya tuh sangat tinggi. Jadi DPM itulah yang memberikan suatu arah kebijakan terhadap kita. Karena dia parlementer. Teman-teman bisa lihat nggak parlemen di Inggris itu? Nah, contohnya Inggris.
itu yang namanya Perdana Menteri. Perdana Menteri itu mau dicopot, mau diganti itu sebulan 3 kali pun ada soal. Karena kayak tadi, sifat itu hanya menjalankan. Nah, sedangkan yang menentukan suatu arah gerak dan sebagainya itu, dan memberikan suatu gambaran terkait dengan kebijakan itu, ya tetap parlemen itu sendiri, itu DPR. Nah, kalau saya pribadi ya sebagai orang yang hanya menjalankan tadi, jadi sangat beda. Jadi ada yang memang untuk mengawas, ada yang untuk menjalankan. Gimana pendapat misalnya? Soal apa sih tadi? Nggak blank aja. Deg-degan ya. Tugasnya ketua LEM dan DPM tentang itu tadi. Oh, tadi aku belum menjawab ya? Udah, maksudnya mau menjawab lagi nggak tentang pertanyaanku tadi ke Kak Imam? Yang beda tadi. Mau Iya. menambahin nggak? Iya, mau menambahin nggak gitu. Oh, enggak sih. Enggak ya. Terus sejarah KMUI itu gimana sih, Kak? Nah, itu kayaknya Sania lebih paham itu sejarah. Kalau ya ini nggak tahu yang benar apa ya. Seingatku aja ya. Seingatku itu kan ya UI dibentuk awal kan STI ya. Dulu tahun 1945 tanggal 8 bulan Juli. Terus akhirnya pindah di Jogja. Terus di tahun 50 itulah awal student government terbentuk. Itu ada MPM sama DEMA. MPM itu dibentuk sedemikian hingga biar mirip kayak negara. MPM itu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan DEMA itu Dewan Mahasiswa yang bergeraknya di eksekutif lah. Tapi sebelum itu tuh ada 2 lembaga yang ada di UII. Itu adalah Senat Mahasiswa dan HMI itu sendiri. Dulu HMI itu adanya di internal, kalau sekarang eksternal ya. Nah, Senat Mahasiswa tadilah yang terbentuk di tahun 1950, jadi DEMA sama MPM. Bagaimana pergerakan mahasiswa itu saat itu bahkan begitu kerennya ya, sampai tahun 65 itu sampai penuntasan PKI itu aja peran mahasiswa sampai sedemikian rupa gitu. Tapi di tahun 74 itu pas tahunnya Soeharto itu tinggi-tingginya iklim politik yang sangat panas. Jadi keluarlah SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, SK 02974, yang mengakibatkan pelumpuhan semua lembaga mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi mahasiswa itu dibungkam, dirampas hak ekspresinya, nggak boleh berpendapat, nggak boleh kumpul, apalagi gerak-gerak dan yang lain-lainnya. Karena mahasiswa dibungkam ya, padahal perubahan suatu masyarakat itu kan bergantung dengan generasi-generasinya. Muncullah pergejolakan, perlawanan-perlawanan di tahun 78. Itu salah satunya kalau kita kenal alumni kita itu Bapak Magdir Ismail yang sangat keren banget. Saya ngefans banget sama beliau. Semoga dinotis. Tahun 78 ya. Pak Magdir saat itu bahkan ditangkap, teman-teman. Ditangkap dan itu muncul SK-nya, saya lupa, Panglima Komando Pemulihan apa gitu. Itu muncullah kayak kebijakan pemerintah lah ya, untuk ya udahlah mahasiswa tetap ada nih, normalisasi kehidupan mahasiswa. Terus dibentuklah BKK sama KUA. BKK itu apa sih? Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Sedangkan KUA adalah Koordinator Unit Aktivitas. Lalu di tahun 93 tepatnya itu ada sidang umum ke-22, terbentuklah pertama kali itu namanya LEM dan DPM. LEM dan DPM sendiri itu baru dulu itu pas di UNIF. Kalau fakultas namanya pas itu BPM sama Senat Mahasiswa, Masihan. Terus di tahun 98
pas penggulingan Soeharto itulah baru lem fakultas sama universitas baru sama, lem sama DPM namanya sampai sekarang gitu. Mungkin kalau sejarah KMUI baru gitu sih, terus dan student government-nya gitu sih. Ini bisa jelasin aja sih student government sama Imam. Oke, tapi sebelum aku masuk ke sana ya, kalian tahu nggak bedanya DPM fakultas sama DPM univ? Kepanjangannya, tahu nggak? Ayo. Kepanjangannya. Oh iya. Sama atau beda? Tadi ada satu yang, ya aku setuju dengan semua cerita Sonia tadi, tapi ada satu yang mungkin perlu kutambahkan terkait dengan perubahan nama tadi. DPM univ sama DPM fakultas. Kalian tahu nggak? Enggak. Tahu nggak? Oke, jadi kalau universitas itu disebutnya sebagai Dewan Permusyawaratan Mahasiswa. Kalau di fakultas itu disebut sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu beda. Nah, jadi tahun 98 ceritain sama saya itulah pengembalian lah kultur yang mungkin dibentuk secara mungkin desentralisasi lah sebutannya. Dibentuk desentralisasi bagaimana antara pusat dan daerah, dalam hal ini universitas dan fakultas. Kalau secara student government ya simple sih. Student government itu kan kalau diartikan itu kan banyak pengertiannya ya, walaupun banyak yang bilang bahwa dari mahasiswa untuk mahasiswa oleh mahasiswa seperti itu, tapi ada satu hal yang teman-teman harus pahami. Student government itu artinya kemerdekaan berpikir dari mahasiswa untuk kehidupan mahasiswa itu sendiri. Kemerdekaan berpikir yang saya maksud adalah bagaimana cara kita menyampaikan suatu aspirasi, pola pikir dan suatu budaya yang kita bentuk tanpa kita dibatasi. Karena kita nggak bisa bilang kita sebagai mahasiswa kalau kita dibatasi. Karena pikiran itu nggak bisa dibatasi. Nah, adanya alumni-alumni kita, adanya orang-orang yang mendirikan sistem student government ini, memberikan ruang kepada kita sebagai mahasiswa. Apalagi nama Universitas Islam Indonesia ini, seperti yang mungkin teman-teman tahu dari segi sejarah, itu didirikan oleh proklamator gitu loh. Nah, bahkan HMI yang besar itu pun lahirnya di UI. Nah, kemudian masa kita sebagai mahasiswa terkekang oleh satu kebijakan dari luar dari mahasiswa, baik itu instansi ataupun yang lainnya, bahkan itu negara pun. Makanya kita coba untuk bentuk kemandirian itu, walaupun pada realitasnya memang banyak hal kita nggak bisa lakukan secara mandiri, terutama masalah terkait dengan anggaran. Tapi kepastian yang bisa kita dapatkan sekarang, ya tadi minimal etis kita nggak jadi orang yang sangat sangat mementingkan uang itu, tapi kita coba untuk bisa memanipulasi uang itu sendiri. Kalau teman-teman melihat beberapa BEM lain mungkin ya, ataupun kalau disebutnya mungkin DEMA ataupun apapun, ya itu keuangan itu kan tergantung dari fakultas, diturunkan dari fakultas dan sebagainya baru mereka kerja. Kalau kita kan enggak. Fakultas itu adalah support anggaran, jadi yang mendorong, bukan yang menentukan. Nah, itu student government. Simpelnya seperti itu. Tapi tadi, ini nggak bisa gerak dari student government kalau teman-teman mahasiswa itu semua itu nggak mau nyampein aspirasinya. Makanya kenapa di LEM ini sekarang sering saya mungkin marah ataupun sering saya ingatkan teman-teman untuk menyampaikan pikirannya, untuk ngajak teman-teman untuk berdiskusi. Karena kita tuh nggak bisa gerak kalau kita nggak punya daya tawar itu. Dan sewaktu-waktu itu tuh bisa diubah. Dan sayang sekali jika itu diubah, bahwasannya nanti kita menggunakan sistem seperti fakultas ataupun universitas lain. Sayang sekali. Sedangkan ya kan, kalian kan kalau mau bikin podcast misalnya dari Medin Prop Lem Eva kan nggak perlu nunggu proposal dari dekanat kan. Iya. Kalau teman-teman ikut tempat lain, universitas lain mungkin panjang ceritanya. Dana-dana seperti itu. Tapi itu luar biasanya alumni-alumni kita, alhamdulillah kita dianugerahi dengan kesempatan dan kemampuan yang luar biasa untuk berproses. Tinggal teman-teman saja misalnya adik-adik kita ini bagaimana cara mereka mau mengkaji ataupun memiliki giroh lah kalau sebutan kami untuk berproses itu sendiri. Karena itu nggak bisa kami paksakan, itu dari diri kalian sendiri. Tapi mungkin boleh dong dikasih tips-tipsnya gimana sih kan? Mungkin untuk maba-maba juga kan mereka ada beberapa anak yang tidak berani untuk speak up gitu loh. Itu gimana sih cara mengatasinya, mungkin ada tipsnya gitu?
Nah, ini kalau ini perempuan yang melawan selalu suka sama saatnya kalau masalah speak up. Kasih tahu San, gimana San speak up? Kadang-kadang kalau saya udah speak up saya speechless ya. Saya mau apa lagi? Udah speak up diem semua ya. Speechless ya. Walaupun dalam pikiran saya ini kalau saya konten nanti saya marah lagi nanti. Kalau ngomongin pas maba ya berani atau enggak, dulu aku juga nggak berani. Kayak lihat imam aja aku grogi dulu, dia ngomong terus kayak aduh nggak ngerti dia ngomong apa, pusing gitu kan gitu. Tapi kan gimana ya, kita udah terlanjur nih nyebur jadi mahasiswa, masa lulus nggak tahu apa-apa, ngangong-ngangong kan nggak mungkin kan. Sampai ini ada mikrofon kan di depanku nih, aku dulu alergi tau, nggak berani aku dulu presentasi Di depan aja kamera gitu belum ya? nggak berani presentasi depan dosen. Pak saya mau presentasi tapi saya nggak mau pegang mikrofon. Sampai segitu takutnya aku. Tapi aku merasa bahwa aku tidak mungkin membiarkan, aku ini ibarat gelas kosong dan aku tidak mungkin membiarkan gelas kosong itu tetap menjadi gelas kosong dan berdebu dan tidak berguna. Aku pengen menjadi gelas kosong yang berisi dan diminum orang-orang menjadi sehat. Ih keren nih. Nah, Quote of the day. Quote of the day dari bahasanya. Catat. langkah awalku pertama itu lewat FKPH, ikut gold. Itu pertama kali aku pegang mikrofon walaupun gemeteran pas sambil lomba debat. Ya alhamdulillah juara sih, nggak malu. Untuk kalau ketemu aku sampai final ya. Ya pas itu. Jadi aku itu pas itu maba, aku nggak mau, itu berarti aku nggak mau jadi gelas kosong. Aku harus cari terus ilmu terus, bahkan karena insecure ya. Imam udah berani ngomong di kelas terus, ngomong sama dosen terus. Aku tiap hari, bahkan aku bilang sama adik tingkat, tiap hari deh kasih waktu 5 menit aja buat baca 5 lembar. Itu aja diulang terus. Dari situ kita bakalan berani, rasa penasaran kita itu akan membuat kita bertanya ke orang lain sampai kita nggak puas dengan proses yang kita udah lalui dan kita terus berproses. Jadi kita harus ngembangin skill-skill kita lah, maksudnya sebagai mahasiswa hukum dari segi nulisnya, ngomongnya. Tapi nggak cukup dengan ngomong sama berani nulis ya, tapi nulis dan ngomong tapi yang ada isinya. Berarti emang dari diri sendiri tuh harus ada tarikan ya. Iya lah. Harus di-push gitu. Iya. Kayak sedih nggak sih, zaman makin maju, modern, tapi otak kosong gitu kan, kayak apa ya, duit buat apa? Duit nggak bisa bikin lo jadi wow. Iya udah kuliah sini Bakal mah. habis gitu. Iya sih benar. Karena gini loh, kalau mindset kita terus uang, kayak sebanyaknya uang yang dimiliki Indonesia, bahkan sampai hutangnya 0 pun, kalau nggak bisa ngembangin sumber dayanya ya uang itu bakalan kayak Zimbabwe kali ya, Oh iya benar-benar. menurutku. Inflasi gitu ya. Iya. Kalau nggak kerja. Nggak cerdas tapi. Nggak cerdas tapi ya. Aduh, memang harus kerja cerdas misalnya. Nah kan biasanya dalam menjalankan tugas tuh pasti ada kendalanya. Kira-kira apa ya Kak Imam sama Mbak Sania kendalanya dalam menjalankan tugasnya? Oke, Dari kalau Kak Imam dulu Kak. kalau aku ya, kalau menjalankan tugas itu gini ya, pasti ini dua perspektif yang sangat lucu sebenarnya ya. Kalau dari perspektif DPR sama perspektif LEM. Jadi kalau di LEM sendiri itu menjadi kendala itu ya tadi. Kalau saya bilang di PD saya itu kalau prokernya bagus, kalau bilang bagus lebih dari bagus, teman-teman semua lebih dari bagus. Tapi ada satu hal yang teman-teman harus pahami tadi. Organisasi itu bukan tempat kita menjalankan proker saja. Titik matinya itu bukan proker, tapi titik mati organisasi itu adalah regenerasi. Jadi nggak ada fungsinya organisasi itu kalau cuma jalanin proker satu kali doang. Itu namanya event. Kalian SCOC, paham kan bedanya? Nah, kalau event ya pasti. Ya kalau teman-teman kayak kemarin peradilan, ya udah pas peradilan doang kerjanya. Gitu. Pas apa dekes ya dekes doang kerjanya gitu. Pas ke dekes kan kalian kan nggak perlu ada transformasi dan sebagainya karena orang yang selanjutnya tuh pasti akan punya ide yang beda gitu. Dengan keadaan yang beda. Kalau organisasi enggak. Organisasi itu harus diberikan suatu gambaran secara tahap. Per tahapnya itu seperti apa? Gambaran ke depan itu seperti apa? Nah tadi regenerasi itu yang harus dibentuk. Nah makanya aku lihat ada Lira, ada Lala kan. Nah itu kan kalian kan bagaimana mencerminkan diri kalian tuh sebagai mahasiswa yang aktif gitu loh, yang mau berekspresi, yang mau bertanya kepada kami. Dan itulah perlunya kita ada komunikasi dengan kakak tingkat. Bukan berarti kita
cari pengen dicari orang ataupun pengen dipandang orang, enggak. Tapi kita tuh sangat menghargai betul bagaimana regenerasi itu bisa tumbuh. Karena kita tuh nggak bisa ngomong ke orang bahwasanya, Dek, gini loh, lembaga eksekutif mahasiswa tuh kamu harus begini. Dan itu masing-masing orang kan pasti beda cara nangkapnya. Nah makanya kita perlu dari dia dulu bagaimana cara dia berpendapat. Oh ya, dari sudut pandangnya seperti ini, berarti akan aku sampaikan dengan sudut pandang seperti ini. Jadi seperti itu. Nah itulah yang berat dilem. Jujur saja, karena memang saya membawahi 140-an orang, dan kalau mau dihitung secara keorganisasian itu kan UKM juga termasuk di bawahnya juga. Tapi tadi di balik kesulitan kan pasti ada kemudahan. Iya benar. Ya kan? Iya. Alin siroh kan. Nah jadi itulah yang membuat saya juga ya tetap merasa tenang kalau untuk di lembaga ini. Karena saya lihat teman-teman di LEM itu sendiri, walaupun beberapa keadaan kita nggak lengkap mungkin atau gimana, tapi tadi ada wajah-wajah yang mampu lebih daripada saya lihat seperti itu. Dan saya yakin ke depan jika teman-teman lebih semangat lagi, dan kalian pasti bisa lebih baik daripada kami sebelumnya. Terima kasih. Kalau dari Kak Sania Iya. nih, ini kalau kita nih hati, kalau ini pikiran, kalau ini. kapan lagi ngajak DPM satu ruangan gini? Iya. Ngobrol. Kendala-kendala ya? Iya, kendala. Kalau pas di DPM-nya atau selama ya udah? Selama periode ini. Kendala ya? Aduh. Saking banyaknya nggak bisa nyebut ya. PDP mungkin ya. Oke. Kendalanya ini ya teman-teman ya. Mungkin kadang kita mahasiswa tuh ngeremehin mata kuliah tertentu. Salah satunya mungkin Perpu. Jadi hampir environment yang ada di seluruh UI ini susah untuk membuat suatu kebijakan yang mungkin baiklah, sesuai lah. Bahkan yang ada aturan-aturan sekarang yang ada di tingkat universitas, bahkan ada yang di fakultas, itu adalah yang bentuk adalah mahasiswa hukum. Ya karena mungkin basically emang itu punya kita ya yang bikin aturan gitu. Nah, ya kesusahanku sekarang adalah manajemen waktunya, terus dan dengan sumber dayanya yang mungkin kurang gitu kan. Yang terakhir itu kan PDPM tahun 2018 sampai 3 tahun periode itu nggak ada pembaruan atau yang lainnya, dan sekarang aku lagi on proses untuk 5 PDPM itu, dan lagi proses untuk FGD dan proses RDP untuk teman-teman mahasiswa nanti tahu bagaimana sih suatu aturan itu mengikat untuk seluruh mahasiswa ke bawah itu seperti apa. Jadi bukan sekadar DPM tuh tukang suruh atau DPM tuh ya begini dan begitu gitu loh. Padahal kita ngawasin memang itu fungsinya kita gitu. Itulah fungsi membentuk check and balances itu sendiri, controlling gitu. Dan mewujudkan student government itu sendiri. Bagaimana keindependensian mahasiswa dalam menjalankan fungsinya gitu sih. Tapi sebelum itu ya, jadi aku tuh jujur ya, aku tuh kadang-kadang heran kalau teman-teman mahasiswa tuh selalu ngeliat eksekutif tuh lebih tinggi. Enggak. Walaupun kita banyak kerjaan itu, kita ini orang-orang yang gabut sebenarnya. Kalian serius. Tadi karena memang kalau mau bicara proker ya semua pun pasti punya proker gitu loh. Memang justru DPM ini yang unik gitu loh. DPM itu nggak punya proker, tapi dia mengawasi semua proker. Keren nggak tuh? Paham nggak teman-teman? Jujur aja, hati aku secara pribadi, kalau aku nih orangnya tuh suka melihat beberapa perspektif gitu loh. Kalaupun teman-teman baik yang bilang, DPM itu kok nggak kerja lah, aku bingung. Juta aku bertanya kalau DPM kerjanya baik. Berarti dia nggak suka jadi DPM gitu loh, paham nggak gitu? Kalian tuh kayak tanya gitu loh. Kalian datang ke kontrak ke suatu pembangunan, ada kontraktor di situ, ada mandornya. Misalnya Mekarta lah, karena lagi heboh kan, kita contohnya di situ misalnya. Tiba-tiba Mekarta dibangun lagi, dilanjut di pembangunannya misalnya aja gitu. Misalnya dilanjut di pembangunan Mekarta, kalian datang ke sana ngeliat, misalnya ada liputan atau gimana. Terus ada tuh yang biasanya yang namanya mandor kan. Nah mandornya angkat semen, aneh nggak? Iya. Bisa nggak mandor tuh angkat semen gitu loh? Kan dia mandor gitu loh, kan dia ngarahin gitu. Ngapain dia ngangkat semen? Itulah teman-teman DPM itu seperti itu. Nah, bagi mahasiswa teman-teman yang nonton podcast ini, kalau kalian tanya DPM itu ngapain,
ini saya sebagai ketua LEM bilang ya, DPM tuh memang nggak ngapa-ngapain karena dia mantau kita biar kita nggak di luar dari jalur kita, seperti itu. Jadi kalau DPM yang ngapa-ngapain baru kita kritisin, oke? Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Oke, ini kita bakal masuk ke pertanyaan terakhir nih. Nggak kerasa ya, ternyata kita udah berbincang banyak banget nih. Nah, Padahal Kalau- pengen lama aku sih. Oke juga. Pengen tidur terus. suka dukanya nih sebagai ketua DPM dan ketua LEM. Oh, saya dikit ya. Ketua Komisi 1. Iya, ketua komisi 1. Nanti marah yang jadi ketua DPM. Kak Adit, maaf Kak Adit. Bilang aja mungkin. Oke. Enggak, ini sebetulnya bukan masalah. Ulang. Ulang ini. Ulang. Sorry. Nah, suka dukanya untuk ketua komisi 1 dan ketua LEM ini apa sih sebenarnya selama satu periode ini? Aku panjang serius. Oke, Kasadia dulu ya berarti ya. Kasadia sebenarnya panjang juga deh. Kalau dia panjangnya geger aku. Kalau aku geger kalian. Suka dukanya kalau jadi DPM, ya sukanya aku jadi ketemu jodohku lah. Weh, real nih. Beneran tahu. Real no fake Aku fake curhat ya? nangis sama dia. Kamu boleh nggak sih Ini Mas? nanti ada tambahkan ini 18 plus ya nanti ya. Iya. Ketemu jodoh kan. Seram juga. Enggak lah, bercanda lah. Sukanya ya dapat pengalaman baru. Pertama, bagaimana aku yang dulu aktif banget, maksudnya kayak mau menjadi leader, maksudnya kayak aku harus ngelit ini nih, aku harus ngontrol ini, tapi aku diposisikan menjadi DPM yang sekarang mungkin pasif. Tapi aku melihat nih, oh teman-teman ternyata prosesnya gini, sesuai nggak ya? Ternyata itu lebih sulit karena di situ mengontrol emosi, mengontrol ego. Jadi lebih tantangan gitu ya. Ya menurutku dengan aku orang yang seperti ini, mungkin yang kenal Sania sebelumnya seperti apa, ya ini tantangan yang sangat berat gitu. Bagaimana Imam kalau ada masalah, bahkan yang terakhir membuat saya sering tidak tidur, bagaimana pertengkaran kemarin. Tidak, ya seperti itulah dinamikanya, dukanya itu apa ya, bahkan kita ya mungkin dilihatnya kalau di lembaga itu enak dan sebagainya, punya jabatan, mungkin nanti bisa dapat channel sana sini, yang nggak semudah itu. Balik lagi proses awal itu yang kita bangun. Bahkan kalau teman-teman tahu mimbar bebas yang kemarin dibikin, maksudnya secara itu apa ya, usulan dari DPM lah, bagaimana itu menjadi seperti itu acaranya. Itu aja kita sampai nggak tidur sampai jam 5 pagi, dipersiapkan secara 10 hari. Mungkin kalau yang udah tahu sering, mesti aku sering nggak tidur dan sebagainya, ya itu suatu pengorbanan gitu. Bagaimana pengabdian itu nggak cukup kita dapetin itu ya cuma-cuma. Itu balik lagi dengan keikhlasan kita, bagaimana kita memberikan impact dengan orang lain gitu teman-teman. Oke. Kan enggak. Tepuk tangan mulu. Bangga nggak bisa punya komisi 1 kayak kak. Untuk komisi 1 yang lain. Nah, kalau dari aku ya, jadi gini, kalau ketua LEM itu suka dukanya tuh banyak sih, panjang mungkin. Tapi yang aku sukanya tuh satu dulu. Jadi ketua LEM tuh ini pengalaman aku pertama kali mimpin loh, kalau kalian sadar. Terus kan aku ngelit secara masif ya. Kalau terakhir itu aku ngelit itu tuh di KPSI itu jadi kadif, itu pun online ya. Kalau sekarang tuh aku ngelitnya benar-benar offline, ratusan orang dengan kepanitiaan lagi, dengan apa lagi banyak gitu. Mungkin satu berapa ya, 1 banding berapa mahasiswa tuh dapatlah pengalaman aku ngelit. Wajah-wajahnya beda-beda. Kadang-kadang kalau ketemu aku Bang Imam, aku nggak tahu namanya siapa gitu. Sumpah aku kadang-kadang bingung, aku nggak enak gitu loh mau manggil nama tapi nggak hafal namanya. Itu sukanya sih, karena aku punya experience yang baru nih, pengalaman yang sangat luar biasa dalam kesempatan ini. Kemudian aku juga suka juga ngeliat teman-teman tuh mau berproses dengan keadaan transisi. Ini tuh berat banget ya teman-teman, kalau teman-teman sadari.
kita tuh baru pertama kali offline loh ini dari pandemi. Iya. Tapi kegiatan kalian tuh nggak mati kan? Nggak ada satupun yang kayak kurang dari offline. Mungkin kalaupun kalian bandingkan kan sulit karena kalian kan baru masuk kan. Kalau kalian tanya sama angkatan atas, ya alhamdulillah ya nggak terlalu jauh bedanya gitu dari kegiatan sekarang ya San ya. Alhamdulillah seperti itu. Itu sukanya aku. Tapi ya tadi di balik proses kan pasti ada dinamika. Dan dinamika yang kurasakan ya tadi, bagaimana cara aku kembalikan girohnya teman-teman. Itu yang belum aku dapatkan. Itu menurut aku duka yang paling besar bagi aku sebagai ketua LEM. Karena aku tuh nggak pentingin apapun yang menjadi program kerja dalam tanda kutip itu pasti terjalankan. Karena kalian tuh bisa. Aku yakin dari awal ketika aku memilih kadep sekdep, kalian trust gak sama aku? Trust bang. Kita sama-sama percaya. Kita jaga kepercayaan ini. Ardin sekelas Ardin sama Upi pun kadep kalian. Aku pun ngomong sama Ardin, oh bang aku nggak bisa gini-gini. Din. Kau tuh udah pernah berproses, masa kau takut? Kau kan udah tahu bagaimana dinamika dalam kehidupan kemahasiswaan dan keorganisasian. Siap nggak? Siap bang. Ya kayak sekarang jadi kan. Nah, tapi satu, giroh tadi, teman-teman untuk menjawab duka kami lah mungkin ya, bukan aku doang, sama Sania juga. Ya monggo lah, bareng-bareng kita munculkan kembali giroh Sania, giroh diskusi, giroh intelektual Sania di kampus perjuangan kita, kampus Eva. Biar nanti ke depan di Lala semua itu bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa yang lebih adaptif, lebih progresif, dan yang dapat, kalau harapan aku ya, ini harapan dalam aku tuh kita bisa lah siap menggantikan orang-orang yang sekarang di posisi-posisi yang tertinggi sekarang. Jadi kita tuh agent of change yang mampu menggantikan orang-orang yang secara skala nasional itu. Jadi kalian jadi pemateri nanti ya, kalau itu diundang, nanti oh ya luar biasa, aku suka. Apalagi tuh ada aku. Kalau aku pribadi aku suka depan panggung. Kayak sambutan aku nggak suka. Tapi kan dengan ada yang seperti itu, aku harap kalian yang bisa menggantikan orang-orang itu. Begitu, suka duka aku seperti itu. Udah mau habis nih Kalira. Iya, kita udah mau selesai nih ya. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang dari A sampai Z. Sorry. Oke. Jadi ini mungkin podcast terakhir kita kali ya. Sedih banget. Sedih banget ya. Ini podcast terakhir. Udah sedih. It's a wrap. Ini podcast kita terakhir di periode ini. Aduh. Mewek dong pakai sound habis ini. Soundnya nanti dikasih sound sedih itu loh. Nih. Berarti mau selesai podcast landing. Yang ini terakhir. Tapi kalau kemarin belum ngobrol dengan sama kadit-kadit itu ntar kalau ada duitnya bisa. Oh iya. Money. Nanti tenang, nanti kita ada sponsorship dari Pak Nadiem nanti. Ya semoga kita bisa tetap seperti ini deh. Maksudnya kayak mungkin ini bakal menjadi podcast terakhir, cuman kita tetap menjalin silaturahmi. Iya, kita tetap solid lah kayak keluarga kayak gini. Dan semoga besok podcast selanjutnya bisa digantikan dengan yang lebih baik lagi. Amin. Keren ya podcast lain kita menghadirkan Komisi 1 dan Ketua LEM loh guys. Wait.